dikasih oleh Tuhan, bagaimana kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Sukacita, sukacita, haleluya. Nah, pasti semuanya dalam keadaan yang sukacita. Siapa yang tadi pagi bangun tidurnya nangis karena dibangunin mamanya? Ada? Oh, nggak ada. Wih, hebat semua. Berarti semua bangun sendiri. Iya, sudah pada sarapan? Oke, sudah pada pegang buku Alkitabnya? Oke, baik. Nah, berarti sudah siap untuk memulai IPA kita pagi hari ini. Oke, kalau begitu Kak Fani mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri, karena kita mau memulai IPA kita hari ini dengan kita menaikkan satu kidung pujian berikut ini. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama. Sekarang untuk mengawali IPA kita hari ini, Kak Fani mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah, kita mau berdoa dulu ya. Ambil sikap berdoanya yuk, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh mengikuti ibadah minggu pelayanan anak dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami pada saat ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sekarang saatnya kita mau membaca dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik sudah pegang buku Alkitabnya? Oke, kalau begitu langsung saja kita hari ini mau dengar cerita yang akan disampaikan oleh Kak Desi. Silahkan Kak Desi. Ya, terima kasih Kak Fani dan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sekarang waktunya kita untuk membaca Alkitab. Nah, kamu pasti udah siapkan ya Alkitabnya ya. Kita akan membaca dari 1 Tawarik. Ya, kitab ini ada di Perjanjian Lama bagian depan adik-adik ya. Kitab 1 Tawarik pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Adik-adik boleh cari terlebih dahulu kitab 1 Tawarik 1 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Bila sudah terbuka dan sudah ketemu, biarkan tetap terbuka Alkitabnya. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa adik-adik ya. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih Tuhan, boleh pimpin ibadah kami sampai saat ini. Dan kami mau membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh duduk diam, tenang, supaya kami boleh mengerti maksud firman Tuhan yang akan kami dengar sesaat lagi. Tuhan tolong Kakak Layan yang akan berbicara dan kami semua yang akan mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca 1 Tawarik, pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan 4, yang menyatakan daftar keturunan Adam sampai Abraham. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ya adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Nah sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tentang apa ya firman Tuhan hari ini ya ceritanya ya. Udah siap belum mau dengar firman Tuhan? Udah siap? Baik. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu nih. Adik-adik ada yang tahu nggak nama papa dan mamanya? Ada yang tahu? Atau nama kakek neneknya, opa oma, opung, ada yang tahu nggak namanya? Ada yang tahu? Nama kakek buyutnya, ada yang tahu nggak namanya? Nah, asal usul atau dari mana papa dan mama berasal? Suku apa? Orang apa? Ada yang tahu? Nah, kalau belum ada yang tahu, nanti adik-adik cari tahu ya sesudah ibadah ini selesai ya. Ya, supaya kita tahu asal-usul kita itu dari mana dan supaya kita juga orang lain dapat mengenali kita. Nah, adik-adik baik. Nah, sama seperti kita juga adik-adik ya, Tuhan Yesus juga punya asal-usul dari mana ia berasal. Nah, adik-adik penasaran nggak nih dari mana aja ya keturunan-keturunan Tuhan Yesus? Nah, berikut kakak akan kasih tahu beberapa keturunan dari mana Tuhan Yesus berasal ya. Nah, dimulai dari kakek leluhurnya Tuhan Yesus, yaitu Bapak Adam. Ya, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini. Lalu keturunan-keturunan Adam berikutnya ada Bapak Nuh. Nah, kalau Bapak Nuh adik-adik masih ingat nggak ya? Bapak Nuh itu loh Bapak yang membuat bahtera yang sangat besar untuk menyelamatkan manusia dan hewan dari air bah. Masih ingat ya? Oke. Nah, lanjut lagi adik-adik, keturunan-keturunan berikutnya dari Bapak Nuh itu di bawahnya lagi ada Bapak Abraham. Ini dia Bapak Abraham yang dikenal dengan Bapak banyak bangsa. Oke, berikutnya dari keturunan-keturunan Abraham itu berlanjut ada seorang raja yang sangat terkenal di Alkitab, yaitu Raja Daud. Betul sekali, ini dia Raja Daud. Nah, berikutnya di keturunan berikutnya ya ada Bapak Yusuf dan lahirlah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, itulah adik-adik ya sejarah singkat atau keturunan singkat dari Tuhan Yesus, mulai dari Bapak Adam, dari Adam manusia pertama sampai dengan Bapak Yusuf ya. Nah, luar biasa ya adik-adik ya. Tuhan mau lahir ke dunia ini dan hadir di tengah-tengah kita manusia berdosa yang sering melakukan kesalahan. Tapi Tuhan punya rencana. Kelahiran Tuhan, kedatangan Tuhan di muka bumi ini
Tuhan punya rencana dan Tuhan mau pilih kita manusia untuk menjadi alat kebaikan Tuhan bagi semua orang yang ada di muka bumi ini. Nah, tidak terkecuali adik-adik, Tuhan juga mau memilih adik-adik. Tuhan mau supaya adik-adik menjadi anak-anak yang senantiasa bekerja untuk Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan. Wah, kita kan masih kecil ya. Gimana ini? Jadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan itu seperti apa ya? Nah, adik-adik, melayani Tuhan itu seperti bersedia ketika diminta untuk memimpin doa, ketika diminta untuk berdoa. Siapa di sini yang pernah atau berani pimpin doa persembahan di ibadah hari Minggu pelayanan anak? Kamu keren ya, adik-adik keren ya, berani dan mau memimpin doa persembahan ya. Selain itu, adik-adik juga bisa menjadi pelayan Tuhan dengan pimpin puji-pujian ya, dengan bernyanyi dengan baik dan benar. Itu juga melayani Tuhan ya. Lalu menjadi pelayan Tuhan di rumah adik-adik. Adik-adik juga dapat memulai dari rumah, menjadi pelayan, menjadi contoh yang baik ya, menjadi alat kebaikan Tuhan di rumah. Seperti membantu papa dan mama membereskan rumah misalnya, atau merapikan mainan, menolong kakak atau adik, atau menghibur teman yang sedang sedih atau kesusahan. Wow, banyak sekali ya yang bisa kita lakukan ya menjadi pelayan Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan mau ya memilih kita semua. Tuhan bisa pakai untuk menjadi alat perpanjangan kasih Tuhan. Mau anak kecil, mau orang dewasa, tua, muda, ya, besar kecil, Tuhan pakai untuk menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Nah, adik-adik, bersediakah kamu ketika kamu diminta untuk menolong orang lain, menjadi pelayan Tuhan? Tentunya adik-adik ya, pasti adik-adik bersedia untuk melayani Tuhan. Dan percayalah bahwa melayani Tuhan itu adalah suatu anugerah yang luar biasa ya adik-adik ya. Dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong adik-adik ketika adik-adik dipercaya untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi penolong bagi orang lain. Nah adik-adik, melalui cerita firman Tuhan hari ini, kita mau diingatkan bahwa Tuhan bisa pilih siapa aja untuk menjadi pelayannya, anak kecil maupun orang dewasa. Tuhan bisa pakai untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Semangat melayani adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kakak dalam ibadah IHMPA kita di hari Minggu ini. Nah, dan sekarang kita akan mau memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita mengucap syukur dengan bernyanyi dari lagu berikut ini. Panjatkan doamu
Adik-adik, saatnya kita akan berdoa yang akan dibawakan oleh adik Layan. Untuk itu, kakak minta untuk adik-adik melipat tangannya, tutup matanya, dan mari kita berdoa. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh memuji dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk persembahan syukur kami. Tuhan berkati persembahan ini supaya menjadi berkat untuk pelayanan kasih yang ada di gerejamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa untuk mengingatkan pesan firman Tuhan hari ini yang sudah dibawakan oleh kakak Layan. Dan juga jangan lupa tetap bersyukur dan sukacita. Untuk itu adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi bersama-sama dari satu lagu pujian yang berjudul Bahasa Cinta. Andaikan aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena atas berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan sehingga kegiatan ibadah yang kami laksanakan hari ini dapat berjalan baik dan lancar. Kiranya ibadah yang kami laksanakan ini Tuhan dapat menjadi penambah rindu untuk kembali melaksanakan di ibadah kemudian hari nanti Tuhan. Tuhan Yesus, hanya ini doa anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu mengucap syukur. Amin. Tuhan